itu tuh dia 11 hari nggak pulang-pulang. 11 hari nggak pulang. 11 hari nggak pulang-pulang ke rumah. Oke. Ya orang tuanya kan pada nyariin ya, kemana nih anak saya nih gitu kan. 11 hari nggak pulang-pulang gitu. Pas nyampe situ tiba-tiba si korban ini tuh dicekik. Dari belakang? Iya, dari belakang dicekik. Akhirnya melawan. Habis melawan, yang satu ngebantuin mukulin ya kan, sampai dibacok. Halo, saya Amar, balik lagi di Ruang Cakap. Percakapan kali ini saya akan ditemani sama Bambang ya. Beliau ini mempunyai keunikan atau kelebihan di dalam dirinya yang positif sebenarnya karena untuk membantu orang menyelesaikan masalahnya. Langsung aja kita kenal sumber kita, Bambang. Ya, Apa kabar, Bambang? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan hari ini ke sini? Deket sih, Dekat ya, nggak terlalu jauh. Karena masih daerah sini ya. Ya jadi gini tadi kan kita udah sempat ngobrol juga di luar. Ya. Agak apa ya, sesi ngedengarnya menarik. Iya. Apa yang dapetin gitu loh. Itu awalnya dari gimana sih ya bisa mendapatkan kelebihan seperti itu? Bisa diceritain? Kalau itu dulu banget sih ya, tahun 2000, antara 2000-2001-an. Itu waktu SD, kelas Oh, 4 masih SD? Iya, Ya. pas kelas 4 SD. Dulu di kampung saya itu ada tetangga, dia itu lulus sekolah SMA kan, iseng-iseng ojek ya. Ojek, di kampung juga sih ojeknya. Nah orang itu tuh dia 11 hari nggak pulang-pulang. 11 hari nggak pulang. 11 hari nggak pulang-pulang ke rumah. Oke. Ya orang tuanya kan pada nyariin ya, kemana nih anak saya nih gitu kan. 11 hari nggak pulang-pulang gitu. Jadi ya namanya orang Sunda ya, nggak jauh lah yang namanya ikhtiar gitu Ya. Jadi orang tuanya nyari lah gitu, yang datang ke Pak Ustadz nyari gitu anaknya kemana gitu. Jadi selama 9 hari itu orang tuanya nyari, nggak ada jawaban yang pasti gitu, nggak ketemu gitu kabarnya, entah di mana gitu kan. Padahal Apakah masih hidup, apakah masih enggak gitu kan anak saya ini. Saya juga itu waktu pulang sekolah kan main nih di depan rumah. Bapak saya datang tuh sama Pak RW ya, kalau sekarang udah almarhum beliau, udah almarhum. Datang ke rumah, bang antar bapak yuk kan. Kemana pak? Udah ikut kan. Nanti dikasih uang jajan gitu kan. Ya udah saya ikut kan, berangkat, dibawa ke rumah Pak Ustadz, ke rumah Pak Ustadz kenalan bapak saya. masih kampung situ juga? Enggak, jauh. Beda kampung. Dari kampung saya itu ke rumah Pak Ustadz kisaran setengah jam. Oh, oke. Kisaran setengah jam, kurang lebih setengah jam ya. Dari situ pas nyampe ke rumah Pak Ustadz, jadi kronologinya tuh ceritalah bapak saya sama Pak RW itu kan. Jadi ada warga kampungnya Pak RW, yaitu tetangga juga ya, tetangga saya. 11 hari, hampir 11 hari nggak pulang-pulang ke rumah, dan keadaannya juga nggak tahu entah di mana gitu kan, apakah masih hidup apa enggak, karena nggak ada kabar gitu, karena nggak ada kabar. Minta bantuan sama Pak Ustadz, yang kebetulan ada izin Allah gitu kan. Ya, berhubung setelah itu Pak Ustadz itu kan ya coba membantu gitu. Iya. Coba membantu gitu. Mudah-mudahan ada izin Allah gitu kan, mudah-mudahan ketemu gitu. Jadi korban ini yang nggak pulang ini mudah-mudahan ketahuan adanya di mana gitu. Adanya di mana gitu ya, jadi jelas. Setelah itu hampir setengah jam itu Pak Ustadz baca doa, dia nyuruh saya, Dek sini katanya.
Ya Pak Ustadz, ini lihat katanya. Jadi ada piring, Oke. kayak piring kecil, terus kayak telur nih, telur hitam, kayak telur. Tapi nggak tahu telur nggak tahu batu ya. Warnanya hitam, tapi kayak warnanya, telur. iya, kayak telur. Oke. Coba dilihat katanya, mudah-mudahan ada izin Allah yang namanya, saya nggak sebutin ya namanya Iya, ya, korban ini. Mudah-mudahan ada izin Allah, orangnya ada di mana, masih hidup atau enggaknya, mudah-mudahan bisa kelihatan katanya gitu. Dengan syariat ngelihat itu dari batu itu, batu yang hitam itu, telur itu. Saya ngeliatin ya kan. Enggak tuh, belum. Waktu itu tuh masih gelap, nggak kelihatan, belum kelihatan apa-apa. Pas saya merem, tiba-tiba kelihatan tuh. Oh, berarti kelihatan. sebelumnya melek biasa aja. Iya, melek biasa aja gini ngeliat kan. Iya. Ya, Karena masih kecil juga kan dulu. Iya, ya, masih disuruh kecil. ikut aja ya. Dilihat aja katanya di situ tuh di batu yang warna hitam itu katanya. Kalau misalkan kelihatan bilang kelihatan, kalau enggak bilang enggak. Nah, gitu. Beberapa menit saya ngeliatin, kelihatan enggak? Belum ada. Terus saya, Gak lama saya merem, kelihatan. Ada tuh Gambaran. Iya, yang hilang itu. Yang hilang itu ada. Ditanyalah, ada enggak? Ada Pak. Di mana orangnya? Ini mah masih di perapatan, di pangkalan ojek gitu kan. Di pangkalan ojek. Pangkalan ojek mana? Ya di kampung kita gitu. Yang biasa si korban ngojek itu. Nah, yaudah coba liatin. Singkat cerita, saya mau fokus ngeliatin si korban ini. Ada tuh ceritanya satu orang yang nyamperin dia. Jadi yang namanya ojek kan, itu juga masih temennya, minta antar lah. Jadi antar gue yuk, katanya. Kemana? Udah yuk kesana, nanti gue bayar, gue kosin. Akhirnya jalan. Emang agak lumayan jauh sih ya dari pangkalan ojek itu ke lokasi yang kejadian setelah dia itu hilang gitu kan. Jadi pas nyampe ceritanya, kayak kebun. Di situ tuh ada satu orang yang nunggu. Ada yang nunggu, satu orang yang nunggu. Temannya si pelaku ini. Pas nyampe situ tiba-tiba si korban ini tuh dicekik. Dari belakang? Iya, dari belakang dicekik. Akhirnya ngelawan. Habis ngelawan, yang satu ngebantuin, mukulin ya kan, sampai dibacok. Nggak ikut. Jadi setelah dia tepar, akhirnya digorok. Lehernya digorok. Setelah digorok, diseret lah si korban ini. Jadi di kebun itu tuh kan jauh dari perkampungan ya, setelah diseret. Nah di bawahnya ini si korban ini ke kebun kakek si pembunuh ini, si pelaku ini. Di situ tuh ada kebun yang udah lama gitu ya, jarang ditengok lah sama kakeknya. Di situ juga ada sumur tua yang udah nggak kepake. Jadi si korban ini tuh sama si pelaku dimasukin lah ke sumur itu, dimasukin ke sumur. Jadi intinya biar ngilangin jejak ya, biar nggak ketahuan gitu. Jadi si sumur itu juga ditutup sama dia pakai gerbok pisang, terus pakai daun kelapa ya kan. Jadi intinya biar nggak ketahuan aja ya kan. Jadi rapi sama mereka ditutup. Udah gitu mereka mau pergi bawa motornya. Ya intinya mereka itu ngambil motornya, begal lah. Jadi tujuan utamanya itu ngambil motor. Dua orang itu ya? Iya, dua orang itu. Dan setelah itu saya ditanya lah sama bapak saya nih ya, Bang, ngomong katanya, diem aja. Pak, si Asep mau meninggal, dibunuh. Sama siapa? Ada orangnya saya tahu gitu kan. Iya. Orangnya saya kenal gitu. Masih ingat nggak jalannya? Atau ingat jalannya gitu? Udah kita pulang aja. Kita survei. Tapi benar masih ingat jalannya, nggak jauh dari kampung itu tuh, nggak jauh. Nggak lama pamitan sama Pak Ustadz ya. Pulang saya sama bapak saya sama Pak RW. Pas nyampe rumah ngumpulin warga kan ya, warga itu rame pada datang warga.
Jadi pengen tahu ngelacak itu, gitu. Ngelacak si korban ini, gitu. Iya, iya. Bener dan enggaknya gitu Iya, kan. ada apa enggak nih? Ada apa enggaknya gitu. Itu pas mau ke lokasi kisaran jam 5 lewat sore jam 5 lewat sore. Dari situ kita kan banyak kan nih orang nih, jadi mau ke lokasi nih, Ya. mau ke lokasi, jadi ngebuktiin bener dan enggaknya gitu. Yang di gambaran si itu. Jadi pas nyampe perapatan, ini kan pangkalan ojek nih, depannya lagi ada perapatan lagi nih. Ya. Nah di perapatan itu ketemulah sama si pelaku, sempat nanya mau kemana. Saya kan waktu itu dibonceng sama kakak saya ya, saya dibonceng. Mau kemana katanya? Ini mau ngelihat si ini katanya si A katanya gitu. Ya. Dia kan udah nggak pulang katanya. Iya adek gua ngeliat katanya kalau dia tuh dibunuh katanya. Bahkan dimasukin ke sumur, makanya ini mau survei bener apa enggak gitu kan. Dia masih inget nih, adik saya ini masih inget katanya jalannya gitu. Ini setelah 11 hari nih ya? Iya, ke 11 harinya. Jadi singkat cerita, melanjutin perjalanan, itu tuh yang si pelaku ini tuh ngikutin dari belakang. Yang sempat nanya tadi? Iya, ngikutin dari belakang. Dia ngambil motor dulu kan pulang ya. Pokoknya dia ngikutin dari belakang. Pas nyampe lokasi, di mana lokasinya? Ini dibawanya ke sini gitu. Karena dia nggak langsung dibawa diseret itu langsung ke sumur, jadi agak jauh juga dia. Agak jauh juga. Jadi setelah itu ngomonglah si pelaku ini, yang namanya anak kecil katanya gitu. Iya. Takutnya bohong lah katanya gitu. Takut ngada-ngada gitu kan. Saya nggak heroin ngomong aja kan. Intinya saya bawa nyampe ke lokasi. Nah ini lokasinya sumurnya. Setelah dibuka itu daun kelapa itu bau busuk. Langsung kecium. Iya, bau busuk. Namanya udah 11 hari. Iya, udah. Ditambah di sumur itu ada airnya. Jadi pas dibuka bau busuk, masih ragu warga kan. Jadi orang-orang tuh masih ragu, takutnya ini tuh bau busuknya ini bangkai anjing. Iya, binatang. Iya, takut bangkai binatang gitu kan yang nyemplung ke situ gitu. Coba nyari kaitan katanya gitu. Yang kaitan kalau kata orang Sunda mah kaitan buat ngambil mangga, pohon hijau, mangga gitu ya. Iya. Jadi warga itu entah dapat dari mana lah kaitan itu. Pokoknya ada dapat kaitan itu. Mungkin dari emang agak terlalu jauh sih ya dari perkampungan itu juga. Kisaran 700 meter, 800 meteran lah. Jadi pas dapet kaitan, pas dikait ke sumur gitu, yang kena ininya nih. Paha. Iya, pahanya itu pergelangan ininya. Nah, jadi kan semakin jelas oh iya ini mah bukan bangkai binatang gitu, ini mah manusia gitu kan gitu. Udah gitu saya makan, berhubung waktu udah mau maghrib, saya langsung dibawa pulang sama bapak saya udah pulang. Yang si pelaku ini tuh kabur. Ya, kabur. Yang kabur. Yang kita ini si pelaku ini kabur. Saya bilang kan ke bapak saya, Pak, pelakunya itu tuh yang kabur, kata saya kan. Yang kabur itu bawa motor. Oh itu pelakunya. Itu juga sebenarnya warga juga udah mulai ada kecurigaan, ada kecurigaan gitu. Oh dia langsung kabur dari mana? Ditambah saya bilang kayak gitu kan ke bapak saya, dikejarlah sama warga. Saya mah pulang ke rumah kan, sama bapak saya juga pulang. Jadi si pelaku ini kehabisan bensin, dapat di daerah dia. Jadi dari lokasi itu kisaran 5 kilo 7 kilo kali, 7 kilometeran habis bensin. Dapatlah sama warga, ditanya, ngakulah dia. Jadi pas ngaku dibawa sama warga. Itu juga, tapi pas kejadian itu, pas ketemu itu enggak selang kisaran jam 1:30 malam, si pelaku itu juga meninggal. Iya, malu gitunya. Iya, dihakimi masa. Oh, karena perbuatannya juga kan ya. Jadi kok tega gitu kan. Apalagi sampai 11 hari kita nggak tahu. Udah dibunuh, dimasukin ke sumur, motornya diambil gitu kan.
itu juga langsung meninggal jam 1:30 malam kalau nggak salah. Dapat kabar dari bapak saya yang pembunuhnya udah meninggal katanya. Dihakimi masa. Yang ngegorok itu. Yang berapa? Tapi yang belakangnya kan ada 2 itu ya. Ada dua. Ya, dua-duanya meninggal. Meninggal. Ih. Dua-duanya meninggal. Dihakimin sama masyarakat. Iya. Yakin pokoknya sama masyarakat aja gitu. Iya, iya. Boleh. Karena kesel. Jadi saking kesel sama keselnya. geram gitu kan. Iya, iya. Tega gitu. Padahal mereka kan satu kampung. Teman juga ya. Masih teman satu kampung. Jadi bisa dibilang tetanggaan nggak jauh juga rumah. Nggak jauh. Itu ceritanya. Tapi ini ya, bisa ngejelasin sejelas itu gitu. Yang lihat tuh gambarannya seperti apa, kayak kita nonton TV apa gimana? Jadi Pas kayak merem. gini ya. Pas merem itu tuh kayak saya ada di situ gitu. Oh, jadi kayak kita dari sini Kayak ngeliatin gitu, gitu. benar-benar nyata. Ya? Bener-bener nyata. Ih. Yang ngeliatin. Kalau misalkan di TV kan kita ngeliat TV-nya doang kayak gitu. Kalau ini mah bener-bener nyata. Jadi bisa hafal jalannya Iya, gitu iya. kan, bisa hafal jalannya. Jadi kayak nyata aja itu. Itu dari Pak Ustadz itu ya. Pak Ustadz itu. Tapi beliau udah almarhum sih. Oh, udah almarhum. Udah ada kali 2 tahun. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Saya dengar kabar juga dari teman gitu. Beliau udah nggak ada. Wah, tanpa pengen ya sebenarnya ya bisa dapet kayak gitu ya. Nggak disengaja lah. Nggak disengaja. Cuma diajak mungkin karena masih kecil kan, hatinya kan bersih, Iya. segala macam, jadi dijadiin perantara untuk itu ya. Udah jalannya juga sih ya, kayaknya dari yang Maha Kuasa gitu kan. Iya. Karena nggak ada niatan. Bapak saya juga sebenarnya ngajak saya, nggak ada. Cuma berhubung dengar teman saya nih di daerah sana ada bisa nengokin yang hilang atau misalkan yang kemalingan gitu kan. Cuma harus bawa anak kecil yang umuran 15 tahun ke bawah. 15 tahun ke bawah, intinya yang sebelum balik lah. Sebelum balik. Bersih lah ya. Kebetulan saya juga lagi di depan rumah lagi main. Oke. Jadi diajak lah sama bapak saya. Dari situlah sampai ketemu dia. Berarti kelas 4 SD itu sekitar berapa tahun ya? Ayah? 4 SD, saya SD kelas 1 SD itu 7 tahun, masuk 1 SD 7, 9, 10 10 tahun. 10 tahun, kurang 10 tahun. Itu 10 tahun dari 2001-an kurang lebih ya. Iya. Nah sekarang kan udah dewasa nih, saya mau tanya kira-kira masih bisa nggak tuh? Kalau itu nggak tahu ya, karena dari situ tuh emang banyak pas kejadian itu tuh banyak tuh yang datang ke rumah, ya kan? Ada yang kehilangan motor, terus ada yang banyak lah kasusnya, Kehilangan ada barang yang lah ya. iya ada yang kehilangan barang, terus ada yang anaknya kabur, Oke. maka Jadi pada nanya tuh. iya ada yang ke rumah juga yang minta nomor togel juga. Ada yang minta nomor togel, sampai ada yang minta nomor togel, cuma nggak disebutin ya. Iya. Itu mah disalahin dah namanya. Ya kita kan tahu yang baik yang mana, yang buruk yang mana ya. Jadi, tahu lah. Pokoknya macem-macem lah, macem-macem. Banyak yang datang setelah kejadian itu. Banyak yang datang. Kalau dulu mah kan ada berita-berita kayak gitu masuk koran tuh. Ada masuk koran, pernah masuk koran. Jadi pas kejadian, selang 2 hari kalau nggak salah, itu masuk koran ini katanya. Apa tuh tagline-nya, apa tuh di koran? Ya biasa nih ada bocah ajaib tuh. Oh, ajaib. Nemuin berhasil nemuin pelaku pembunuhan. Namanya udah lama. Ya namanya udah lama ini kan. Kalau di rumah kan zaman-zamannya koran lah. Iya. Ini ya kan. Berarti kasusnya sama kayak ini ya, kayak yang kesambet petir itu anak kecil Ponori ya? Ponori. Iya ya? kalau Ponori kan ya pengobatan ya. Iya, lebih ngobatin ya, kan sama dari batu. nolongin orang. ya. Iya. Nolongin orang. Punya kelebihan juga lah. Kalau ini mah ya gitu. Iya. Jadi Bisa ngeliat lah. ngelihat yang kejadian-kejadian yang udah terjadi gitu. Yang udah terjadi. Saya berhenti itu kelas 1 SMP berhenti gitu. Nggak Jadi mau lagi. nggak mau lagi. Ada yang ke rumah pun gitu, datang ke sana ke rumah Pak Ustadz. Ya saya bilangnya udah nggak kelihatan. Ya padahal masih kelihatan. Cuma intinya saya pengen berhenti karena resikonya nyawa resikonya karena Iya sih, di saat saya
berhasil gitu ya, ada izin Allah gitu, nemuin apa yang mereka ingin tahu gitu Iya, kan. betul. Misalkan ada kejadian yang motornya dicolong lah gitu kan, diambil, terus ketemu gitu kan, dan si pelaku ini nanti dendamnya sama saya. Oh iya, karena secara nggak langsung ayah ngasih tahu. Iya nih, gara-gara anak Gara-gara ini, gua jadi tahu. saya ketahuan Iya, gini. iya. Ya, kalau misalkan dia di penjara, keluar dari penjara kan saya yang bayar nanti. Iya, pasti Kalau saya mereka keluar nyimpen dari dendam. penjara, iya dendam. Iya. Makanya saya Nggak dilanjut lah ya. Nggak dilanjut gitu. Pengen hidup biasa aja ya. tenang aja. Pengen hidup biasa aja. Hmm. Cuma waktu itu pernah, kalau sekolah mau udah lulus SMA ya, Hah? pernah ada, jadi ada yang ke rumah, tangga juga, kehilangan HP, Oh, hilang oke. HP. Oke. Udah lama, intinya saya udah lupa aja lah Udah sama pengen kisah-kisah gitu gitu ya. lah, iya. Intinya Pengen udah, gitu. udah lupa gitu. Iya, iya. Ada lah yang ke rumah gitu. Bang, antar yuk. Kemana? Antar ibu katanya ke rumah Pak Ustadz yang dulu suka ngeliatin yang maling katanya gitu, yang di batu itu ngeliatinnya. Kan mama dulu bisa ngeliat tuh, kalau sekarang kan udah gede. Sekarang udah gede, mah nggak bisa ngeliat lagi gitu. Kata siapa? Nah, terus kata si ibu itu, nanti ada cucu ibu aja yang ngeliat. Oh ya udah, paling nanti aja sore kata saya kan. Ini masih siang, masih panas juga, nanti sore. Kalau enggak, gampang lah yang ke rumah ibu. Ya udah, kalau enggak ibu nanti yang ke rumah mama sore. Udah, singkat cerita, ibu itu pulang. Saya iseng-iseng nih, nyoba ah gitu. Masih kelihatan apa enggak ya? Iya. Di kamar, pas saya merem, ya dia saya minta sama Allah kalau misalkan masih ada gitu kan, Tolong dilihatin. dilihatin gitu kan, karena kasihan juga ya. Tetangga lagi yang hilang HP-nya itu. Kelihatan tuh ah, yang nyolongnya juga saya kenal, yang nyolongnya kenal. Oke. Masa iya sih gitu kan, yang nyolongnya sih ini gitu. Ya namanya saya udah dewasa, udah punya pikiran gitu kan, jadi nggak polos pikiran saya, nggak waktu kecil. Nggak asal kasih tahu ini kalau ini. waktu kecil kan saya polos, oh yang nyolongnya ini, dibawa ini, Iya, iya. pelakunya ini gitu. Kalau sekarang saya lebih hati-hati karena kan takutnya yang namanya seperti itu, takutnya datangnya ini gitu Ya, bisa membahayakan diri sendiri juga. gitu. Takutnya saya yang lebih saya takutnya itu takutnya fitnah, betul. Karena kan itu timbulnya fitnah kalau ternyata salah gitu. Ya. Yang saya lihat itu, akhirnya kan saya minta orang gitu. Saya selidikin tuh, saya main kan ke rumah si pelaku, main pura-puranya saya ngajak ngopi gitu. Pas nyampe rumahnya, dia ada kebetulan di rumah. Ngopi yuk kata saya. Ada nggak rokoknya? Ada rokoknya. Udah nanti gue bikin kopi dulu. Setelah dia bikin kopi, saya pura-puranya mau numpang SMS ke dia. Ada pulsa nggak ngikut SMS sih? Oh, Gitu. minjem SMS. Minjem SMS sih. Penting menurut saya. Ya. Ada pulsa mau SMS mah di kamar aja. Ayo di kamar. Kata yang Kamar ya, kata dia. Kasihlah HP sama dia. HP yang dikasih sesuai sama yang saya lihat gitu kan. Ini benar ini HP-nya. Pas saya balikin, ditutupnya ini, itu ada gambar Winnie the Pooh. Gambar Stiker Winnie- gitu. stiker kartun itu Winnie the Pooh yang kuning. Pokoknya saya nggak SMS nggak apa, intinya itu mah cuma pura-pura Ngecek aja gitu, doang, ngecek ya. doang ya. Udah saya kasih lagi HP-nya ke dia, ngopi, habis rokok sebatang, saya pulang. Tapi nggak pulang ke rumah si ibu itu. Saya nanya kan ke rumah si ibu itu, Bu, HP-nya Nokia bukan? Kok tahu? Gampang ada? Emang dari Pantulan? Terus saya bilang kan, enggak, kebetulan ada temen yang kesana, ada yang kehilangan juga ngeliatin itu gitu kan, ngeliatin yang kehilangan Yang itu. Jadi sekalian saya minta tolong Bu gitu kan, Hmm. saudara saya ada yang kehilangan HP, kalau ngeliatin sih gitu kan. Nah ini kelihatan HP-nya Nokia, di belakangnya ada gambar Winnie the Pooh kartun. Terus kata ibu itu, iya emang HP-nya Nokia, di belakangnya ada gambar Winnie the Pooh gitu kan. Iya, iya. Ada dusbooknya enggak Bu? Ada, coba saya lihat dusbooknya gitu kan. Iya. Dikasih dusbooknya, saya lihat nomor emailnya ya, Iya. buat lebih ngemastiin lah. Valid nggak? Iya, Iya. gitu. Bener enggak nih HP-nya gitu kan. Saya catat nomor emailnya. Dari situ saya bilang, Bu, pokoknya gini aja, saya usahain HP-nya nanti saya balikin ke ibu, gimana caranya saya dapetin lagi tuh HP. Tapi ibu jangan pengen tahu siapa yang ngambilnya, ya kan, pelakunya siapa. Intinya ibu jangan pengen Jangan tahu nyari tahu lah. karena saya juga nggak bakalan ngasih tahu gitu kan, nggak bakalan ngasih tahu gitu. Intinya sekarang mau nolong, nih mau balikin Nah, ini HP-nya. mau balikin aja gitu Ya. HP-nya. Kebetulan kan si pelakunya juga
masih sekampung sama saya, jadi saya enak nyelidikinnya gitu. Tapi kalau misalkan yang nyolongnya di luar kampung saya pribadi gitu, mungkin saya juga agak sulit Agak gitu susah. kan. Karena kan nggak kenal gitu, Betul. nggak kenal. Betul. Dari situ saya ke rumah si pelaku lagi, Hmm. ke rumah si pelaku lagi dengan alasan ada balasan nggak SMS? Oh iya, nggak dari ada. minta SMS Coba sini lagi. minta SMS lagi kok nggak dibalas gitu. Iya, iya, iya. Ya udah tuh katanya di kamar aja ya, masuk lagi ke kamar. Dicek nomor emailnya benar. Sesuai sama yang Sesuai, dicari. sesuai. Yang saya pikir itu gimana cara ngambilnya ini, ya kan? Ah. Gimana cara ngambilnya? Nggak mungkin kan saya ngomong ke dia itu, karena kan saya kenal sama dia, teman sama dia. Iya, Kan? iya, benar. Nggak mungkin saya bilang, oh lu ngambil HP si ibu ini, udah balikin, kasihan takut dia malu kan? Hmm. Gimana caranya saya harus diem-diem ngambil HP dia ini, gitu. HP yang diambil sama dia ini. Gitu. Itu ada kesempatan pas mau ajan maghrib, pas ajan maghrib, kan dia kok sholat tuh. Pas ajan maghrib, saya ke rumahnya lewat pintu depan. Yang saya kaget itu pas saya buka pintu, ada bapaknya lagi nyender ya, Ah. yang mau lagi ngeliatin ajan maghrib di TV. Ya. Mamanya juga ada, lagi duduk ngeliatin ajan maghrib ya di TV. Jadi sambil nunggu ajan maghrib beres. Intinya saya yakin aja, mudah-mudahan nggak kelihatan gitu kan. Saya masuk ke kamarnya dia tuh, yang ngelewat bapaknya, ngelewat mamanya, tapi alhamdulillah itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya kalau misalkan kelihatan mah, mau kemana bang? Pasti nanya. Iya kan, pasti nanya. Si A-nya juga kan udah mau sholat. Iya, gitu iya. kan. Mama ngapain mau masuk ke Apalagi langsung kamar di anak saya gitu? kamar. Iya gitu kan. Itu anehnya alhamdulillah Benar-benar nggak kelihatan. Ya mungkin udah izin Allah kali ya. Iya, iya, iya. Saya ambil HP-nya saya lepas, langsung saya keluar lagi, terus saya kasih kan ke si ibu itu, Bu, ini HP-nya ini bener bukan gitu kan? Ini bener HP-nya, siapa yang nyolongnya? Saya udah janji nggak bakal saya kasih tahu yang nyolongnya siapa gitu kan. Terus kata si ibu itu, udahlah nggak apa-apa. Intinya saya mau cuma ngambil pesan, mau siapapun yang ke rumah ibu, mau saudara, mau tetangga, mau orang lain, lebih hati-hati nyimpen barang gitu. Jadi jangan nyimpen barang asal gitu kan, apalagi nggak uang asal lah gitu ya, takutnya yang namanya kejahatan itu kan. Karena ada kesempatan. Iya, ada kesempatan ya, ambil aja kan, sikat gitu. Udah dari situ, itu doang, itu terakhir. Itu juga karena nyoba-nyoba ya. Nyoba-nyoba. Tadinya mau nganterin ya. Nyoba-nyoba gitu. Jadi nyoba-nyobanya katanya mau nganter ke rumah Iya. Pak Ustadz gitu kan. Tapi nggak bisa, ternyata masih bisa dia. Masih ada gitu kan. Masih nempel masih ilmunya. Masih nempel. Cuma ini sih ya, saya juga takut ya. Iya. Intinya takut ya. Meskipun orang yang bilang punya kelebihan gitu. Tapi di sisi lain kan itu tuh dampaknya bisa membahayakan diri saya sendiri gitu. Betul. Yang saya takutin ya namanya yang dilihat itu takutnya salah gitu. Akhirnya timbul fitnah gitu. Makanya nggak berani gitu, nggak berani. Kalau semisalnya disuruh milih, sebenarnya kan dari apa yang jalani ada hal positifnya kan ya, Iya. yang bisa membantu. Tapi kalau misalnya disuruh milih, lebih baik punya kelebihan seperti itu apa hidup biasanya? Kalau saya sih ya namanya kelebihan itu kan anugerah ya. Betul. Dari Sang Pencipta dari Allah gitu kan. Pengennya ya hidup-hidup biasa aja. Biasa. Jadi intinya saya pengen ngelupain masa lalu yang dulu-dulu gitu, yang dulu-dulu intinya udah nggak mau gitu. Karena dampaknya ini bisa itu ya timbulnya fitnah artinya gitu. Yang saya takutin timbulnya fitnah. Apalagi nggak sesuai sama apa yang kita Iya, lihat. terkecuali di kampung saya sendiri ada yang kehilangan gitu kan. Selagi saya bisa nyelidikin, saya selidikin. Gitu. Tapi kalau misalkan udah di luar kampung, saya bingung gitu nyelidikinnya. Gitu. Karena saya juga ngelihat itu kan waktu itu nggak langsung asal ngomong ke korban itu, oh ini yang ngambil HP ibu, si ini kan enggak, saya nyelidikin dulu. Betul. Jadi kebenarannya gimana nih, benar apa enggak? Karena lebih memikirkan resikonya nanti seperti Iya, resikonya. Ya. Karena kan tahu sendiri, kita lebih kejam daripada membunuh kan. Betul. Jadi saya nggak mau gitu. Jadi lebih hati-hati. Ya. Berada lagi sih, baru ada kali kisaran
3 bulan 4 bulanan Oh, sempat ada orang Jakarta kehilangan uang 15 juta ceritanya. oh orang Jakarta nih. Iya, orang Jakarta. Wah, tahu Jadi dari cuma- mana tuh? Siapa tuh? Jadi dia nggak tahu kalau saya bisa melihat seperti itu, dia nggak tahu. Oke. Nggak tahu. Jadi intinya dia minta tolong. Kan kalau orang-orang yang sekarang tahunya manggil saya tuh Beng. Oh, panggilannya Beng katanya. Minta tolong sih katanya. Di daerah Pandeglang kan banyak katanya ya. Iya, yang bisa-bisa. Yang orang-orang yang bisa bantulah gitu kan. Nah, Tolong lihatnya sih ini katanya teman kehilangan uang 15 juta. Kalau bisa cariin orang yang itu sih yang bisa tahu gitu, yang nyolongnya siapa, yang bisa nerawang. ya, yang bisa nerawang gitu kan. Ya. Terus saya bilang di situ ada siapa aja di kantor. Kejadiannya di mana? Di kantor. Di kantor ada siapa aja. Dia bilang kan ada OB sih katanya. Ada OB 2 orang katanya. Terus paling saya sama teman saya itu katanya. Itu kebetulan di bawah ada acara meeting, saya meeting ke bawah ada sama teman saya. Ya kalau OB mah di atas katanya. OB di Di kantor teman saya gitu. Dari situ ceritanya. Ya udah nanti saya bantu kata saya. Nanti saya bantu, saya cari orang pintar di sini, mudah-mudahan ada izin Allah bisa ketahuan yang ngambilnya siapa. Ya. Mudah-mudahan masih ada rezekinya lah gitu. Udah, Beng tolong dibantu ya. Oh iya. Iseng tuh nyoba-nyoba lagi. Iya. Nyoba-nyoba lagi. Penasaran ya? Iya. Nyoba-nyoba lagi penasaran. Tapi sempet sih yang teman saya ini yang minta tolong itu dia ngirim foto juga. Ngirim foto OB gitu. Oh, OB-nya. Jadi dia curiga nih OB-nya sebenarnya. Iya, ini yang nyolongnya siapa nih gitu. Oke. Cuma yang saya lihat itu bukan fokus ke yang ngambil uangnya. Gitu. Oke, Jadi uang yang diambil sama orang itu hasilnya dari mana gitu. Itu yang lebih saya lihat gitu. benar-benar dari awalnya dulu. Iya, dari awalnya dulu gitu, dari awalnya dulu. Ternyata ya biasalah uang yang diambil sama mereka juga yang punya si korban ini ternyata bukan uang pribadi dia gitu, bukan hasil dari payah dia lah gitu. Boleh nyolong juga? Bukan dapat nyolong sih sebenarnya mah, intinya mah korupsi lah. Oh, Korupsi. Jadi duit korupsi dicolong pisah. Kalau kata orang mah duit setan dimakan Makan sih. Iya. Kena batunya juga dia. Besoknya telepon lah dia. Oke. Gimana udah ke ini belum, ke orang super belum? Udah saya bilang kan. Terus siapa yang ngambilnya? Kalau yang ngambilnya nggak penting, meskipun disebutin ya namanya nggak ada bukti, takutnya timbul fitnah. Betul. Nah, sekarang gini aja intinya, itu uang yang hilang samakan hasilnya dari mana? Ya. Maksudnya ya itu kan bukan uang pribadi sendiri kan yang hilang itu, ya intinya ada korupsi ya, kan. Wah, kok sampai ketahuan kayak gitu ya? Udahlah, malu Beng katanya. Masih sampai ketahuan kayak gitu katanya. Udah nggak usah dilanjut katanya gitu. Tapi yang nyolongnya bener nggak itu Beng? Udah yang nyolongnya nggak usah disebutin intinya. Ya, intinya begitu aja. Uang jin dimakan setan katanya. Ya, duitnya dari mana dulu gitu ya. Ya udahlah kalau gitu kata dia. Udah nggak usah dibahas lagi katanya. Jadi malu saya kalau ketahuan kayak gitu katanya. Jadi sebenarnya dia juga tahu. Jadi uang temannya itu ya hasil dari situ lah. Hasil dari korupsi lah. Seru-seruin dulu lah. Ya. Biar nggak kering tenggorokan. Jadi bisa sampai apa ya? Bisa sampai benar-benar ngelihat itu kayak benar-benar nyata ya. Kayak benar nyata itu. Kayak kita tuh ada di posisi itu, cuma kita nggak kelihatan sama mereka gitu ya. Iya. Kayak benar nyata ya. Emang ada aja sih ya, bukan itu aja ya. Anehnya gimana? Ada kayak orang kadang bilang ada yang jual HP gitu ya. Ini bayarnya HP gua berapa? 700 kan. Oke. Wah, amat 700, ini gua modalnya juga 550 katanya. Wajarlah ambil untung 150 gitu. Padahal saya tahu modalnya bukan 550 gitu. Oke. Karena saya bilang sama dia,
mau aja lu modal 550, orang modalnya juga 250, lu betulin gocap 300 lu modalnya. Lu tahu katanya gitu. Ada aja gitu. Jadi keanehan itu ada aja, bukan itu aja gitu. Oke. Jadi kok bisa tahu gitu. Saya juga bingung kadang, bingung gitu. Jadi tanpa disengaja gitu. Tanpa Iya, betul. disengaja kok bisa tahu gitu. Tapi perasaan si Aan di saat nolong orang kayak gitu ya, rasanya tuh lega atau gimana gitu, atau rasa nggak enak atau gimana karena bisa membuka kebenaran gitu loh. Ada senengnya nolong orang. Ada malunya sama diri sendiri. Yang malu aja gitu. Yang malu lah gitu. Karena saya kan basicnya bukan santri, saya bukan ustaz gitu. Ngerasa tidak pantas ya. Karena saya kan benar-benar apa ya? Ya dari kecil gitu, bukan ibaratnya bukan dapat dari wiridan lah, atau misalkan nggak disengaja bisa dibilang. Ya namanya saya mau bukan santri. Intinya saya bukan orang benar. Jadi nggak ngerasa saya benar. Iya, tetap rendah hati lah ya. Iya, cuma itu tuh nggak disangka-sangka gitu, dengan secara tiba-tiba gitu. Ya mungkin kan Allah juga ngasih kelebihan kan ke kita kan nggak semakan-makan nasi. Pasti kan Allah juga nggak tahu lah. Sekiranya memang anak ini pada saat itu si A mungkin kan masih ya remaja ke bawah lah ya, masih anak-anak, tapi kan ya karena hatinya masih bersih, masih polos lah, nggak tahu, jadi bisa dijadiin perantara untuk masalah-masalah yang di kampung itu. Makanya nggak nyangka, kirain saya mah waktu kecil doang gitu kan. Terus saya kecil dari kelas 4 SD sampai saya berhenti kelas 1 SMP gitu kan. Saya mikirnya udah hilang gitu kan, namanya saya mau bukan orang benar gitu. Yang namanya masih pergaulan kan. Ya ternyata kok masih ada gitu. Saya juga bingung. Karena suka bingung sendiri kok masih ada gitu ya. Kok belum hilang gitu. Kok belum hilang gitu. Mungkin masih disuruh berbuat baik lagi ya. Yang penting digunakannya dengan positif. Iya, dengan positif. Itu sih nggak asal. Iya. Mantep lah. Makasih banyak Kak, ceritanya menarik banget. Bisa menginspirasi juga, mudah-mudahan kan, karena kan setiap orang yang diberikan kelebihan itu kan memang untuk hal yang positif sebenarnya. Kalaupun ada yang melakukan yang negatif ya balik lagi ke orang itu sendiri gitu ya. Oke deh, gitu aja cerita dari A Bambang, sangat menginspirasi sekali, sangat membantu sekali gitu ya. Kalau gitu kita ketemu lagi di percakapan berikutnya. Bye bye.